dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Perkenalkan, namaku Risma Yustiawati dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Kenalkan, namaku Kayla Cahaya Sabrina dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Yang pertama yaitu tentang osilator. Apa itu osilator? Osilator adalah perangkat atau sistem yang menghasilkan sinyal periodik secara terus-menerus seperti gelombang sinusoidal atau gelombang persegi, tanpa memerlukan masukan eksternal setelah proses awal. Dalam osilator ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, elektronik, dan fisika. Fungsi utama dari osilator yaitu sebagai sinyal AC atau arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Sinyal ini digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain yang pertama pembangkit frekuensi radio atau RF, yaitu dalam pemancar radio dan televisi. Osilator menghasilkan sinyal pembawa yang kemudian dimodulasi dengan informasi. Yang kedua, pembangkit klub, yaitu dalam komputer dan perangkat digital. Osilator menghasilkan sinyal klub yang menginstruksikan operasi berbagai komponen. Lalu yang ketiga, pembangkit sinyal audio, yaitu dalam alat musik elektronik dan pengujian radio, osilator menghasilkan sinyal dengan frekuensi radio. Yang keempat, aplikasi pengujian dan pengukuran, yaitu osilator digunakan sebagai sumber sinyal dalam berbagai peralatan pengujian dan pengukuran. Lalu, banyak sistem elektronik menggunakan rangkaian yang mengubah energi DC menjadi berbentuk AC yang bermanfaat. Osilator generator, lonceng elektronika, termasuk ke dalam rangkaian ini. Lalu, pada penerimaan radio, misalnya DC, diubah menjadi isyarat AC frekuensi tinggi. Osilator juga digunakan untuk menghasilkan isyarat horizontal dan vertikal untuk mengontrol bekas elektron pada pesawat TV. Dan masih banyak lagi penerapan rangkaian pada sistem lain seperti kalkulator, komputer, dan transmit RF. Lalu kita juga dapat mengelompokkan osilator berdasarkan metode pengoperasiannya menjadi dua kelompok, yaitu osilator balikan dan osilator relaksasi. Masing-masing kelompok ini memiliki karakteristik tersendiri. Pada osilator balikan, sebagian daya dikeluarkan, dikembalikan, dan dimasukkan misalnya dengan menggunakan rangkaian LC. Osilator biasanya dioperasikan pada frekuensi tertentu. Osilator gelombang sinus biasanya termasuk kelompok osilator ini dengan frekuensi operasi dan beberapa Hz sampai jutaan Hz. Osilator balikan banyak digunakan pada rangkaian penerimaan radio dan TV pada transmitter. Lalu, osilator relaksasi merespon piranti elektronik, di mana akan bekerja pada selang waktu tertentu, kemudian mati untuk periode waktu tertentu. Kondisi pengoperasian ini berulang secara mandiri dan kontinu. Osilator ini biasanya merespon proses pemuatan dan pengosongan jaringan RC atau RL. Osilator ini biasanya membangkitkan isyarat gelombang kotak atau segitiga. Aplikasi osilator ini diantaranya pada generator penyapu horizontal dan vertikal. Osilator relaksasi dapat merespon aplikasi frekuensi rendah dengan sangat baik. Lalu, ini adalah gambar tentang balikan sistem pada sistem suara. Lalu di sini ada gambar tentang osilator balikan pada sistem suara. Kita sering melihat contoh terjadinya balikan pada sistem suara yang digunakan pada suatu pertemuan. Jika mikrofon terletak dekat dengan speaker, maka sering terjadi proses balikan, di mana suara dari speaker terambil kembali oleh mikrofon lalu diteruskan ke amplifier, menghasilkan dengung. Pada gambar itu ditunjukkan memperlihatkan proses terjadinya balikan yang dimaksud. Yang dimaksud dalam kondisi ini dikenal dengan balikan mekanik, yaitu terjadinya balikan pada sistem yang sangat tidak diharapkan. Namun, sistem balikan ini pada osilator sangat diperlukan. Lalu yang kedua yaitu dasar-dasar osilator. Diagram Brooke osilator balikan diperlihatkan pada gambar. Terletak osilator memiliki perangkat penguat jaringan balikan, rangkaian penentu frekuensi, dan satu daya. Isyarat masukan diperkuat oleh penguat atau amplifier, kemudian sebagian isyarat yang telah diperkuat dikirim kembali ke masukan melalui rangkaian balikan. Isyarat balikan harus memiliki fase dan nilai yang betul agar terjadi osilasi. Lalu untuk gambarnya yaitu ada di sini. Ya, ini.
Untuk gambar yang A tadi adalah rangkaian dasar, dan di gambar B adalah pengisian, dan gambar C adalah kapasitor terisi. Lalu selanjutnya ada pengoperasian rangkaian LC, yaitu frekuensi osilator balikan biasanya ditentukan dengan menggunakan jaringan induktor kapasitor atau LC. Jaringan LC sering disebut sebagai rangkaian. Lalu selanjutnya yaitu ada pengoperasian rangkaian LC. Frekuensi osilator balikan biasanya ditentukan dengan menggunakan jaringan induktor kapasitor atau LC. Jaringan LC sering disebut sebagai rangkaian tangki karena kemampuannya menampung tegangan AC pada frekuensi resonansi. Untuk melihat bagaimana isyarat AC dapat dihasilkan dari isyarat DC, mari kita lihat rangkaian tangki LC seperti pada gambar. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya untuk melihat rangkaian AC. Nah, ini adalah gambarnya, yaitu pada saklar ditutup sementara, maka kapasitor akan terisi sebagian besar tegangan baterai. Lalu juga ada arus arah pengisian, juga memperlihatkan kapasitor telah terisi secara penuh dan termuati. Frekuensi tegangan AC yang dibangkitkan oleh rangkaian tangki akan tergantung dari harga L dan C yang digunakan ini, yang disebut sebagai frekuensi resonansi. Lalu dengan dirumuskannya, ini dia, dirumuskannya yaitu Fr sama dengan 1/2pi akar LC, di mana Fr adalah frekuensi resonansi dalam Hertz, L adalah induktasi dalam Henry, dan C adalah kapasitansi dalam Farad. Resonansi terjadi saat reaktansi kapasitif atau Xc besarnya sama dengan reaktansi induktif atau XL. Rangkaian tangki akan berosilasi pada frekuensi ini. Lalu yang kedua ada osilator Armstrong. Osilator Armstrong terlihat pada gambar tentang hasil penerapan osilator LC. Rangkaian dasar dibuat dengan memberikan panjar maju pada sambungan. Nah, ini. Nah, ini untuk gambar osilator Armstrong. Untuk yang A itu rangkaian dasar, dan yang B adalah kurva karakteristik. Ini yang A, dan ini yang B. Lalu emitos basis dan panjar mundur pada kolektor. Pemberian panjar dilakukan lewat resistor R3. Resistor R1 dan R2 berlaku sebagai pembagian tegangan saat awal transistor diberi daya. Resistor R1 dan R2 membawa transistor pengoperasian Hi pada bagian tengah garis beban. Lalu keluaran transistor pada kolektor secara ideal adalah 0 volt. Saat terjadi hantaran arus awal pada saat dihidupkan, terjadi darah atau noise yang akan terlihat pada kolektor, namun biasanya berharga sangat kecil. Misalnya kita mempunyai isyarat -1 MV yang nampak pada kolektor. Transformator T1 akan membalik tegangan ini dan menurunkannya dengan faktor 10 atau nisbah primer sekunder 1/10. Isyarat sebesar +0,1 MV akan nampak pada C1 pada rangkaian basis. Lalu, dengan tanpa adanya perubahan pada VC pada kumpulan primer T1, tegangan pada kumpulan sekunder secepatnya akan terjadi 0. Tegangan basis secepatnya akan kembali pada titik Hi. Penurunan tegangan basis ke arah negatif ini atau dari jenuh ke titik Hi membawa VC ke arah positif. Melalui transformator ini akan nampak sebagai tegangan ke arah positif pada basis. Proses ini akan berlangsung melewati titik Hi sampai berhenti pada saat titik cutoff dicapai. Transformator selanjutnya akan berhenti memberikan tegangan ke basis. Transistor segera akan terus berulang, lalu Hi1 akan sampai di titik jenuh, kembali ke titik Hi, ke cutoff, kembali ke titik Hi. Dengan demikian, tegangan AC akan terjadi pada kumpulan sekunder dari transformator.
Dan juga frekuensi osilator Armstrong ditentukan oleh nilai C1 dan S atau nilai intruptasi diri kumparan sekunder dengan mengikuti persamaan frekuensi resonansi untuk LC. Lalu perhatikan C1 dan S membentuk rangkaian tangki dengan mengikutkan sambungan emistor basis dari Hi1 dan R1. Keluaran dari osilator Armstrong seperti pada gambar 1.4 tadi dapat diubah dengan mengatur harga R3. Penguatan akan mencapai harga tertinggi dengan memasang R3 pada harga optimum. Namun pemasangan R3 yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya distorsi. Misalnya keluaran akan berupa gelombang kotak karena isyarat keluaran terpotong. Lalu selanjutnya ada osilator headlight. Osilator headlight seperti pada gambar 1.5, yaitu ini gambarnya. Ini gambarnya rangkaian osilator headlight. Pada gambar 1.5 itu banyak digunakan pada rangkaian penerima radio AM atau FM. Frekuensi resonansi ditentukan oleh harga T1 dan C1. Kapasitor C2 berfungsi sebagai penggandeng AC ke basis Hi. Tegangan panjar Hi1 diberikan oleh resistor R2 dan R1. Kapasitor C4 sebagai penggandeng variasi tegangan kolektor dengan bagian bawah T1. Kapasitor C4 sebagai penggandeng variasi tegangan kolektor dengan bagian bawah T1. Kumparan penarik RF atau S1 menahan AC agar tidak ke pencatu daya. L1 juga berfungsi sebagai beban rangkaian dan Hi1 adalah tipe N-P-N dengan konfigurasi emitter bersama. Lalu juga saat DC diberikan pada rangkaian, arus mengalir dari bagian negatif dari sumber lewat R1 ke emitor. Kolektor dan basis keduanya dihubungkan ke bagian positif dari VCC. Ini akan memberikan panjar maju pada emitor basis dan panjar mundur pada kolektor. Yang pada awalnya IE, IB, dan IC mengalir lewat Hi1 dengan IC mengalir lewat L1, tegangan kolektor mengalami penurunan. Tegangan ke arah negatif ini diberikan pada bagian T1 oleh kapasitor C4. Ini mengakibatkan arus yang mengalir pada kumparan bawah elektromagnet akan membesar di sekitar kumparan. Ini akan memotong kumparan bagian atas dan memberikan tegangan positif mengisi kapasitor C1. Tegangan ini juga memberikan pada Q1 melalui C2. Q1 akhirnya sampai pada titik jenuh dan mengakibatkan titik terjadinya perubahan pada VC. Medan di bagian bawah T1 akan dengan cepat habis dan mengakibatkan terjadinya perubahan polaritas dengan tegangan pada bagian atas. Keping C1 bagian atas sekarang menjadi negatif, sedangkan bagian bawah menjadi positif. Muatan C1 telah terakumulasi akan dimulai melalui T1 melalui proses rangkaian tangki. Tegangan negatif pada bagian atas C1 menyebabkan Q1 berubah ke negatif menuju cutoff. Selanjutnya akan mengakibatkan VC membesar dengan cepat. Tegangan ke arah positif kemudian ditransfer ke bagian bawah T1 oleh C4, memberikan balikan. Tegangan ini akan bertambah pada tegangan C1. Perubahan pada VC berangsur-angsur berhenti dan tidak ada tegangan yang dibalikan pada melalui C4 dan C1 yang telah sepenuhnya terkurangi. Medan magnet di bagian bawah L1 kemudian menghilang. C1 kemudian termuati lagi dengan bagian bawah berpolaritas positif dan bagian atas negatif. Kemudian berkondulasi lagi, proses ini akan berulang terus dan rangkaian tangki menghasilkan gelombang kontinu, di mana hilangnya isi tangki yang dipenuhi lagi melalui balikan. Sifat khusus osilator headlight adalah adanya tappet coil. Sejumlah variasi rangkaian dimungkinkan. Kumparan mungkin dapat dipasangkan seri dengan kolektor. Variasi ini disebut sebagai osilator series Ford headlight. Ini dia rangkaian osilatornya. Yaitu yang selanjutnya osilator complex.
Osilator Kopplitz sangat mirip dengan osilator Schoenfeld-Ley. Perbedaannya yang paling pokok yaitu pada rangkaian tangkinya. Pada osilator Kopplitz digunakan dua kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Balikan dikembangkan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh dua kapasitor terhubung seri dan induktor. Pada gambar 1.6 ini gambarnya. Ini gambarnya, yaitu tentang osilator Kopplitz. Pada gambar tadi itu diperlihatkan rangkaian osilator Kopplitz tegangan panjang untuk basis diberikan R1 dan R2, sedangkan untuk emitornya diberikan oleh R4. Kolektor diberi panjang mundur dengan menghubungkan ke bagian positif VC melalui R3. Resistor ini juga berfungsi sebagai beban kolektor. Transistor dihubungkan dengan konfigurasi emitter bersama. Dengan bertambahnya ketegangan basis dan menaikkan harga IB, transistor Q1 akan semakin berkonduksi sampai titik jauh. Pada Q1 pada titik jenuh, maka tidak ada lagi kenaikan IC, dan perubahan VC juga akan terhenti. Tidak terdapat balikan ke bagian atas C2, C1. Dan selanjutnya medan magnet di sekitarnya akan menghilang. Arus pengosongan tetap berlangsung untuk sesaat. Keping C2 bagian bawah menjadi bermuatan negatif dan keping C1 bagian atas bermuatan positif. Ini akan mengurangi tegangan maju Q1 dan LC akan menurun. Harga VC akan mulai naik. Kenaikan ini akan diumpankan kembali ke bagian atas keping C1 melalui C3. Dan C1 akan bermuatan lebih positif di bagian bawah. Dan C2 akan maju lebih negatif. Proses ini akan berlangsung sampai Q1 sampai pada titik cut-off. Nah, ini ada gambar tentang lapisan kristal tidak, frekuensi resonansi, impedansi minimum saat terjadi resonansi, impedansi maksimum saat terjadi resonansi, frekuensi resonansi naik, dan kristal ditempelkan. Tentang kristal osilator, digunakan untuk menghasilkan isyarat dengan tingkat kestabilan frekuensi yang sangat tinggi. Kristal pada osilator ini dibuat dari Rothschild Stahl dengan kualitas yang baik. Material ini memiliki kemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa getaran atau sebaliknya. Kemampuan ini lebih dikenal dengan piezoelectric effect. Kristal untuk osilator ini dilekatkan di antara dua pelat logam. Kontak dibuat pada masing-masing permukaan kristal oleh pelat logam, kemudian diletakkan pada suatu wadah. Lalu keduanya pelat dihubungkan ke rangkaian melalui soket. Pada osilator ini memberikan sebagian rangkaian resonansi seri. Kristal seolah-olah memiliki industansi atau L dan kapasitansi C dan resistansi R. Pada gambar memperlihatkan rangkaian setara dari bagian ini. Harga L ditentukan oleh massa kristal, harga C ditentukan oleh kemampuannya beban secara mekanik, dan R berhubungan dengan gesekan mekanik. Dan ini adalah gambarnya. Gambar A yaitu osilator dengan kristal pengontrol, Hartley, dan B adalah Kopplitz. Ini yang gambar A, dan ini gambar B. Kristal ini dapat dioperasikan pada rangkaian tangki dengan frekuensi sebagai penghasil frekuensi resonansi paralel. Kristal sendiri dapat dioperasikan sebagai rangkaian tangki. Jika kristal diletakkan sebagai balikan, ia akan merespons sebagai piranti penghasil resonansi seri. Kristal sebenarnya merespons bagian tapis yang tajam. Ia dapat difungsikan sebagai balikan pada suatu frekuensi tertentu saja. Osilator Hartley dan meningkatkan pemasangan kristal. Lalu ini ada gambar tentang osilator Birch. Ini gambar osilator Birch ya. Osilator Birch yaitu menggunakan kristal sebagai rangkaian tangki. Nah, yang selanjutnya yaitu osilator Pierce. Osilator Pierce seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.8
menggunakan kristal sebagai rangkaian tangkinya. Pada osilator ini, kristal merespon sebagai rangkaian resonansi paralel. Jadi, osilator ini merupakan modifikasi dari osilator Colpitts. Pengoperasian pada osilator Peirce didasarkan pada balikan yang dipasang dari kolektor ke basis melalui C1 dan C2. Kedua transistor memberikan kombinasi pergeseran fase sebesar 180 derajat. Keluaran dari emitor bersama mengalami pembalikan agar sefase atau sebagai balikan regeneratif. Nilai C1 dan C2 menentukan besarnya tegangan balikan, sekitar 10-50% dari keluaran dikirim kembali sebagai balikan untuk memberikan energi kembali ke kristal. Jika kristal mendapatkan energi yang tepat, frekuensi resonansi yang dihasilkan akan sangat tajam. Kristal akan bergetar pada selang frekuensi yang sangat sempit. Keluaran pada frekuensi ini akan sangat stabil. Namun, keluaran osilator Peirce adalah sangat kecil dan kristal dapat mengalami kerusakan dan dengan strain mekanik yang terus-menerus. Kemudian ada osilator relaksasi. Osilator relaksasi umumnya digunakan sebagai pembangkit gelombang sinusoidal, gelombang gigi gergaji, gelombang kotak, dan variasi bentuk gelombang tak beraturan. Pada dasarnya, pada resistor ini tergantung pada proses pengosongan pengisian jaringan kapasitor resistor. Perubahan tegangan pada jaringan digunakan untuk mengubah-ubah konduksi piranti elektronik. Untuk pengontrol, pada osilator dapat digunakan transistor, UJT atau Uni Junction Transistor, atau IC, yaitu Integrated Circuit. Lalu ada rangkaian RC, di mana proses pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaian seri RC telah kita bahas sebelumnya pada bagian sebelumnya, di mana pengisian dan pengosongan kapasitor akan mengikuti fungsi eksponensial dengan konstanta waktu yang tergantung pada harga RC. Pada proses pengisian, satu konstanta waktu dapat mengisi sebanyak 63% dari sumber tegangan yang digunakan dan akan penuh setelah 5 kali konstanta waktu itu. Sebaliknya, saat terjadi pelucutan, isi kapasitor akan berkurang sebanyak 37% setelah satu konstanta waktu dan akan terlucuti secara penuh setelah 5 konstanta waktu. Selanjutnya yaitu osilator UJT. Saat awal diberi satu daya, osilator ini dalam kondisi tidak berkonduksi. Sambungan E hingga B berpancar mundur. Dalam waktu singkat, muatan C1 akan terkumulasi. Dalam hal ini, ukuran waktu adalah RC. Dengan termuatinya C1 akan menyebabkan sambungan E hingga B1 menjadi konduktif atau memiliki resistansi rendah. Selanjutnya, terjadi pelucutan C1 lewat sambungan E hingga B1 yang memiliki resistif rendah. Ini akan menghilangkan panjar maju pada emitor. UJT selanjutnya menjadi tidak berkonduksi dan C1 mulai terisi kembali melalui R1. Proses ini secara kontinu akan berulang. Osilator UJT dipakai untuk aplikasi yang memerlukan tegangan dengan waktu kenaikan rise atau rise time lambat dan waktu jatuh atau fall time cepat, di mana sambungan E hingga B1 dari UJT memiliki keluaran tipe ini. Antara B1 dan tanah pada UJT menghasilkan pulsa tajam atau spike pulse. Keluaran tipe ini biasanya digunakan untuk rangkaian waktu, rangkaian pengatur waktu, dan rangkaian penghitung. Sebagai kesimpulan, osilator UJT sangat stabil dan akurat untuk konstanta waktu 1 atau lebih rendah. Lalu ada astabil multivibrator, di mana ini merupakan jenis osilator relaksasi yang sangat penting. Rangkaian osilator ini menggunakan jaringan RC dan menghasilkan gelombang kotak pada keluarannya, di mana astabil multivibrator ini biasanya digunakan pada penerima TV untuk mengontrol berkas elektron pada tabung gambar. Pada komputer, rangkaian ini digunakan untuk mengembangkan pulsa waktu. Multivibrator ini difungsikan sebagai piranti pemicu atau free running. Multivibrator pemicu memerlukan isyarat masukan atau pulsa. Keluaran multivibrator dikontrol atau disinkronkan oleh isyarat masukan. Astabil multivibrator termasuk jenis free running, di mana multivibrator ini terdiri atas 2 penguat yang digandeng secara silang.
keluaran penguat yang satu dihubungkan dengan masukan penguat yang lain. Karena masing-masing penguat memiliki isyarat masukan, efek dari gabungan ini adalah berupa balikan positif. Dengan adanya positif atau balikan, osilator akan regeneratif atau selalu mendapatkan tambahan energi dan menghasilkan keluaran yang kontinu. Pada gambar 1.9 memperlihatkan rangkaian multivibrator menggunakan dua buah transistor bipolar dengan konfigurasi emitter bersama, di mana R1 dan R2 memberikan tegangan panjang maju pada basis masing-masing transistor. Kapasitor C1 menggandeng kolektor Hi1 ke basis Hi2. Kapasitor C1 menggandeng kolektor Hi2 ke basis Hi1. Nah, akibat adanya gandengan silang satu transistor akan konduktif dan yang lainnya atau konduktif, kedua transistor secara bergantian akan hidup dan mati sehingga keluaran diberi label Q. Ini menunjukkan bahwa keluaran mempunyai polaritas berkebalikan. Saat daya diberikan pada multivibrator pada gambar 1.9, satu transistor misalnya Hi1 berkonduksi terlebih dahulu. Dengan Hi1 berkonduksi terjadi penurunan tegangan pada R1 dan V1 menjadi berharga lebih rendah dari VCC. Ini mengakibatkan terjadinya tegangan ke arah negatif pada C1 dan tegangan basis positif Hi1 akan berkurang. Konduksi Hi2 akan berkurang dan tegangan kolektornya akan naik ke harga VCC. Tegangan ke arah positif dikarenakan pada C2, tegangan ini akan ditambahkan pada basis Hi1 dan membuatnya lebih berkonduksi. Proses ini berlanjut sampai Hi1 mencapai titik jenuh dan Hi2 mencapai titik cutoff. Saat tegangan keluaran masing-masing transistor mencapai kestabilan, maka tidak terdapat tegangan balikan. Hi2 akan kembali berpanjar maju melalui R2. Konduksi pada Hi2 akan mengakibatkan penurunan pada Vc. Tegangan ke arah negatif ini akan diberikan pada basis Hi1 melalui C2. Konduksi Hi1 menjadi berkurang. Vc pada Hi1 naik ke harga VCC, ini akan tergandeng ke basis Hi2 melalui C1. Proses ini berlangsung terus sampai Hi2 mencapai titik jenuh dan Hi1 mencapai cutoff. Tegangan keluaran kemudian menjadi stabil dan proses akan terus berulang. Frekuensi osilasi dari multivibrator ditentukan oleh konstanta waktu R dan C1 dan juga R3 dan C2. Nilai R2 dan R3 dipilih sedemikian sehingga masing-masing transistor dapat mencapai titik jenuh. C1 dan C2 dipilih untuk mendapatkan frekuensi pengoperasian yang dikehendaki. Berarti kedua transistor akan hidup dan mati dalam selang waktu yang sama dengan frekuensi sebesar R. Kemudian didapatkan F sama dengan 1/1,4 RC. Kemudian yang selanjutnya ada monostable multivibrator. Monostable multivibrator ini memiliki satu kondisi stabil sehingga sering juga disebut sebagai multivibrator one shot. Saat osilator terpicu untuk berubah ke suatu kondisi pengoperasian, maka waktu singkat akan kembali ke titik awal pengoperasian. Konstanta waktu RC menentukan periode waktu perubahan keadaan. Monostable multivibrator termasuk jenis osilator trigger. Skema rangkaian monostable multivibrator diperlihatkan pada gambar 1.10, di mana rangkaian memiliki dua kondisi, yaitu kondisi stabil dan kondisi tidak stabil. Rangkaian akan rileks pada kondisi stabil saat tidak ada pulsa. Kondisi tak stabil diawali dengan pulsa pemicu pada masukan. Setelah selang waktu 0,7 R2C1, rangkaian kembali ke kondisi awal, di mana rangkaian tidak mengalami perubahan sampai ada pulsa pemicu yang datang pada masukan. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu osilator teredam, di mana osilator ini sama aja seperti getaran, yang merupakan gerakan bolak-balik dalam satu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Dalam mekanika dan fisika, gerak harmonik sederhana adalah tipe khusus
gerak periodik atau osilasi di mana gaya atau F berbanding lurus dengan perpindahan atau X dan dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan. Gerak harmonik sederhana dapat berfungsi sebagai model matematika untuk berbagai gerakan, seperti osilasi pegas. Gaya pegas terjadi hanya jika terdapat defleksi relatif antara kedua ujung-ujungnya. Menurut hukum Hooke, besarnya gaya pegas sebanding dengan defleksi relatif tersebut. Konstanta kesebandingan disebut konstanta pegas atau K dan dinyatakan dalam satuan gaya per satuan panjang. Secara umum, dikenal dua kelompok getaran, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Pengelompokan ini didasarkan pada gaya yang menyebabkan suatu benda bergetar serta daya yang mempertahankannya. Getaran bebas terjadi bila sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri atau inherent tanpa adanya gaya luar. Sementara gaya paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya gangguan dari luar. Gangguan ini dapat berupa gaya yang bekerja pada massa gaya yang timbul akibat massa unbalance maupun simpangan yang bekerja pada tumpuan. Gerak benda yang terjadi secara periodik biasanya disebut sebagai gerak harmonik. Salah satu contoh gerak harmonik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak getaran pada pegas, di mana gerak getaran pada pegas dapat dibedakan menjadi gerak harmonik sederhana, gerak harmonik teredam, dan gerak harmonik tidak teredam. Gerak harmonik sederhana yang berlangsung tanpa henti, tanpa kehilangan amplitudo disebut osilasi bebas atau tak teredam. Namun pengamatan terhadap osilasi bebas dari sistem fisik yang nyata menunjukkan bahwa energi osilator secara bertahap berkurang seiring waktu, dan osilator akhirnya berhenti. Misalnya amplitudo bandul yang berosilasi di udara berkurang seiring waktu dan akhirnya berhenti. Getaran Garputala menghilang seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena sistem fisik yang sebenarnya. Gesekan atau redaman selalu ada, di mana gesekan menahan gerakan. Energi osilator dapat berkurang tidak hanya karena gesekan dalam sistem, tetapi juga karena radiasi. Nah, efek radiasi oleh sistem yang berosilasi dan gesekan yang ada dalam sistem adalah bahwa amplitudo osilasi secara bertahap berkurang seiring waktu. Pengurangan amplitudo atau energi osilator disebut peredaman, dan osilasi dikatakan redaman. Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa pada umumnya setiap benda yang berosilasi akan berhenti berosilasi jika tidak digetarkan secara terus-menerus. Benda yang mulanya bergetar atau berosilasi bisa berhenti karena mengalami redaman. Redaman ini bisa terjadi akibat adanya gaya hambat atau gaya gesekan. Nah, osilasi yang mengalami redaman biasa disebut osilasi teredam atau getaran redaman. Nah, jika dalam gerak harmonik sederhana kita menganggap bahwa benda yang berosilasi tidak mengalami redaman, ini hanya bentuk ideal saja, mirip seperti kita menganggap fluida sebagai fluida ideal atau setiap benda dianggap sebagai benda tegar. Nah, tujuannya untuk mempermudah analisa saja. Dalam kenyataannya, setiap benda yang berosilasi pasti mengalami redaman. Jika hambatan atau gesekan cukup kecil, maka benda tersebut akan mengalami redaman. Adanya redaman menyebabkan amplitudo berkurang secara perlahan-lahan hingga menjadi nol. Amplitudo berkaitan dengan energi, di mana berkurangnya amplitudo osilasi menunjukkan bahwa energi benda yang berosilasi berkurang. Energi ini berubah menjadi kalor alias panas. Perlu diketahui bahwa redaman yang dialami oleh benda cukup kecil, sehingga kasus seperti ini osilasi benda menyerupai gerak harmonik sederhana. Apabila redaman cukup besar, maka osilasi yang dialami benda tidak lagi menyerupai gerak harmonik sederhana. Dalam hal ini, osilasi yang dialami benda termasuk osilasi teredam. Nah, osilasi teredam ini adalah jenis osilator yang mengalami penurunan amplitudo secara bertahap seiring waktu akibat adanya resistansi atau gaya disipasi seperti gesekan atau hambatan. Proses ini menyebabkan energi yang tersimpan dalam sistem osilator berkurang secara bertahap hingga akhirnya berhenti berosilasi.
Nah, untuk ciri-ciri dari osilator terdam sendiri itu ada amplitudo berkurang, di mana amplitudo osilasi menurun secara eksponensial karena energi sistem hilang akibat gaya disipasi. Yang kedua ada frekuensi tergantung pada peredaman, di mana frekuensi osilasi berkurang jika gaya peredam cukup besar, terutama dalam kasus peredaman kritis atau peredaman berat. Yang ketiga ada jenis-jenis peredaman. Nah, berdasarkan tingkat peredamannya, osilator teredam dapat dibagi menjadi 3, yaitu peredaman rendah atau underdam, kemudian peredaman kritis atau critical dam, dan peredaman berat atau overdam. Nah, kemudian juga ada persamaan gerak osilator teredam. Persamaan gerak osilasi teredam didasarkan pada hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma, di mana gaya total yang bekerja adalah gabungan dari 3 gaya, yaitu gaya pegas dengan persamaan men Kx, kemudian gaya peredam dengan persamaan men C kali dx per dt, kemudian yang terakhir ada gaya inersia dengan persamaan m kali d pangkat 2x per dt pangkat 2. Nah, gabungan dari ketiga persamaan ini menghasilkan persamaan diferensial yang dapat ditulis sebagai m kali d pangkat 2x per dt pangkat 2 ditambah c kali dx per dt ditambah kx sama dengan 0, di mana m adalah massa, c adalah koefisien peredaman, dan k adalah konstanta pegas, serta xt adalah perpindahan sebagai fungsi waktu. Solusi untuk persamaan ini adalah tergantung pada nilai perbandingan antara C, M, dan K yang menentukan apakah osilasi bersifat underdam, critical dam, atau overdam. Osilator teredam banyak digunakan di berbagai teknologi dan kehidupan, seperti suspensi mobil, menggunakan peredam kejut untuk mengurangi getaran akibat jalan tidak rata. Kemudian ada sistem pintu hidrolik, di mana untuk mencegah pintu menutup terlalu cepat atau memantul. Yang ketiga ada seismometer, untuk mengukur getaran gempa dengan sistem osilator teredam. Yang terakhir ada gedung dan jembatan. Pada gedung dan jembatan, peredaman getaran untuk mengurangi efek gempa atau angin. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan jenis-jenis osilator teredam, di mana yang pertama tadi ada peredaman rendah atau underdam. Di situ ada persamaan, yaitu C2 kurang dari 4 mK. Nah, pada jenis ini peredaman kecil sehingga osilasi tetap terjadi meskipun amplitudonya menurun secara eksponensial seiring waktu. Nah, untuk ciri-cirinya ada sistem masih berosilasi melewati posisi keseimbangan. Kemudian ada frekuensi osilasi lebih rendah daripada frekuensi alami, dan juga amplitudo berkurang secara bertahap akibat gaya disipasi. Untuk contohnya ada bandul yang berosilasi di udara dengan gesekan kecil. Kemudian ada juga sistem suspensi mobil yang dirancang untuk memberikan kenyamanan atau tidak terlalu kaku. Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa benda yang mengalami underdam biasanya melakukan beberapa osilasi sebelum berhenti. Benda masih melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Kemudian ada solusi untuk persamaan geraknya, solusi posisi sebagai fungsi waktu. Ada xt sama dengan ae pangkat min gamma t cos omega t plus pi, di mana gamma sama dengan C per 2M adalah konstanta peredam, kemudian omega sama dengan akar omega 0 pangkat 2 min gamma pangkat 2 adalah frekuensi teredam, kemudian omega 0 sama dengan akar K per M adalah frekuensi alami tanpa peredaman, dan A adalah amplitudo awal, kemudian Pi adalah fase awal. Kemudian yang kedua yaitu peredaman kritis atau critical dam,
yang memiliki persamaan C pangkat 2 sama dengan 4mK, di mana ini adalah kondisi di mana sistem mengalami peredaman optimal yang menyebabkan sistem kembali ke posisi keseimbangan dalam waktu yang tercepat tanpa osilasi. Untuk ciri-cirinya, tidak ada osilasi atau bergerak langsung menuju posisi keseimbangan. Kemudian ada energi disipasi cukup besar untuk mencegah osilasi dan juga gerakan eksponensial menurun. Untuk contohnya yaitu jarum galvanometer yang segera berhenti setelah menyimpang. Yang kedua ada sistem pintu hidrolik yang tertutup tanpa memantul. Nah, benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berosilasi atau benda langsung kembali ke posisi setimbangnya. Benda langsung berhenti berosilasi karena redaman yang dialaminya cukup besar. Nah, pada gambar sebuah bola yang digantungkan pada ujung pegas, bola dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dengan adanya hambatan berupa air yang menyebabkan bola dan pegas mengalami redaman yang cukup besar. Nah, kemudian untuk solusi persamaan geraknya, yaitu solusi posisi sebagai fungsi waktu, yaitu ada XT sama dengan A tambah BT dikali E pangkat min gamma T, di mana B adalah konstanta yang ditentukan dari kondisi awal. Kemudian yang terakhir ada peredaman berat, yaitu overdamp, dengan persamaan yaitu C pangkat 2 lebih dari 4mK. Pada jenis ini, gaya disipasi sangat besar, sehingga sistem bergerak sangat lambat menuju posisi keseimbangan tanpa osilasi. Untuk ciri-cirinya yaitu tidak ada osilasi. Kemudian sistem kembali ke posisi keseimbangan dengan lambat. Yang terakhir ada gerakan eksponensial menurun lebih lambat dibandingkan dengan peredaman kritis. Nah, untuk contohnya ada bandul di dalam medium yang sangat kental seperti minyak. Kemudian ada juga sistem rem mobil yang memberikan kontrol penuh tetapi tidak langsung berhenti secara tiba-tiba, di mana ada gesekannya terlebih dahulu sebelum berhenti. Nah, kemudian yang terakhir ada solusi persamaan geraknya, di mana solusi posisi sebagai fungsi waktu. Ada XT sama dengan A1 kali E pangkat R1T ditambah A2 kali E pangkat R2T, di mana R1 dan R2 adalah akar-akar real negatif dari persamaan karakteristik dan A1 serta A2 adalah konstanta yang ditentukan dari kondisi awal. Pada pembahasan sebelumnya telah ditunjukkan penggunaan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan gerak benda dengan menggunakan hukum kedua Newton dan menerapkan syarat batas, dapat diperoleh persamaan gerak suatu sistem dan mendeskripsikan geraknya. Hukum-hukum Newton dapat digunakan hanya jika semua gaya yang bekerja pada sistem telah diketahui. Pada beberapa kasus, permasalahannya tidak sederhana, hanya menyelesaikan sistem dinamika dengan menerapkan syarat batas. Sebagai contoh adalah gerak benda yang dibatasi oleh permukaan bola. Pada gerak tersebut, bentuk gaya tidak diketahui secara pasti, dan koordinat kartesian sulit digunakan untuk menyelesaikannya. Terdapat dua metode berbeda yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu persamaan Lagrange dan persamaan Hamilton. Dua metode ini dapat diturunkan dari hukum Newton kedua dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai gejala fisika yang rumit. Lagrange dan Hamilton merupakan persamaan yang menggunakan koordinat umum sebagai ganti dari koordinat kartesian atau koordinat polar, dan beberapa besaran yang sering digunakan disimbolkan dengan K. Misalnya Q1 digunakan untuk menyatakan V, Q2 digunakan untuk menyatakan X, dan Q3 digunakan untuk menyatakan θ. Persamaan Lagrange dan Hamilton menggunakan pendekatan energi dengan tinjauan skalar. Kemudian, untuk mendeskripsikan posisi partikel, dapat digunakan koordinat kartesian seperti X, Y, dan Z. Koordinat silinder bisa digunakan menggunakan R, θ, dan Z. Koordinat bola bisa menggunakan R, θ,
dan O, atau koordinat lainnya yang sesuai. Jika terdapat beberapa batasan atau constraint pada gerak benda, maka tidak lagi memerlukan 3 koordinat. Sebagai contoh, jika partikel dibatasi hanya bergerak pada permukaan bidang, maka hanya memerlukan 1 koordinat. Sistem mekanika yang terdiri dari n partikel, untuk menyatakan posisinya diperlukan n vektor, dengan masing-masing vektor dideskripsikan dengan 3 koordinat. Jadi, secara umum diperlukan 3n koordinat untuk menggambarkan sistem mekanika tersebut. Jika terdapat beberapa batasan, jumlah total koordinat yang diperlukan untuk mendeskripsikan sistem dapat direduksi. Secara umum, constraint pada suatu sistem dideskripsikan dengan suatu persamaan. Misalnya terdapat sejumlah M persamaan yang mendeskripsikan constraint. Jumlah koordinat minimum N diperlukan untuk mendeskripsikan secara lengkap gerak atau konfigurasi sistem setiap saat. N sama dengan 3N min M. Dengan N menyatakan jumlah derajat, kebebasan sistem parameter dapat berupa panjang, sudut, energi, kuantitas tak berdimensi, atau kuantitas lain yang dapat menggambarkan konfigurasi koordinat-koordinat sebanyak N, dinyatakan dengan Q1, Q2, Q3, hingga Qn, atau Qk dengan K sama dengan 1, 2, 3, hingga N. Jika masing-masing koordinat tidak saling bergantung dengan lainnya, maka sistemnya disebut holomonik, sama seperti halnya pada koordinat kartesian. Pada koordinat kartesian, Qk dapat didiferensialkan terhadap waktu, disimbolkan dengan Qk, yang mendeskripsikan Q1, Q2, dan disebut sebagai kecepatan umum. Partikel tunggal pada koordinat X, Y, dan Z sebagai fungsi dari koordinat X sama dengan X buka kurung Q1, Q2, Q3 tutup kurung sama dengan X buka kurung Qk tutup kurung. Y sama dengan Y buka kurung Q1, Q2, Q3 tutup kurung sama dengan Y buka kurung Qk tutup kurung. Z sama dengan Z buka kurung Q1, Q2, Q3 tutup kurung sama dengan Z buka kurung Qk tutup kurung. Misalkan sistem berubah dari konfigurasi awal seperti Q1, Q2, Q3 menuju konfigurasi lainnya, yaitu buka kurung Q1 ditambah delta Q1, Q2 ditambah delta Q2, Q3 ditambah delta Q3 tutup kurung. Dalam koordinat kartesian, perubahan yang kecil dapat dinyatakan dengan delta X sama dengan delta X per delta Q1 dikali delta Q1 ditambah delta X per delta Q2 dikali delta Q2 ditambah delta X per delta Q3 dikali delta Q3 sama dengan sigma NK, K sama dengan 1. Delta X per delta QK dikali delta QK. Delta Y dan delta Z memiliki bentuk yang identik dengan persamaan 7.4 seperti rumus sebelumnya, dengan N sama dengan turunan parsial delta X per delta QK atau delta Y per delta QK ataupun delta Z per delta QK, fungsi dari Q. Selanjutnya, kasus yang lebih umum yaitu sistem mekanika yang terdiri dari sejumlah partikel yang memiliki n derajat kebebasan. Konfigurasi sistem ditunjukkan oleh koordinat Q1, Q2, hingga Qn. Misal, konfigurasi sistem berubah dari Q1, Q2, hingga Qn menuju konfigurasi yang baru.
yaitu buka kurung Q1 ditambah delta Q1 kali Q2 ditambah delta Q2 hingga Qn ditambah delta Qn tutup kurung. Pada koordinat kartesian, partikel Ki berubah dari Xi, Yi, ataupun Zi ke buka kurung Xi ditambah delta Xi, Yi ditambah delta Yi, Zi ditambah delta Zi. Perpindahan delta Xi, Yi, dan delta Zi dapat diekspresikan dalam suku-suku koordinat umum. Kq sebagai delta Xi sama dengan delta Xi per delta Q1 dikali delta Q1 ditambah delta Xi per delta Q2 dikali delta Q2 ditambah delta Xi per delta Qk dikali delta Qk sama dengan sigma n. K sama dengan 1. Delta Xi per delta Qk dikali delta Qk. Delta Yi sama dengan delta Yi per delta Q1 dikali delta Q1 ditambah delta Yi per delta Q2 dikali delta Q2 ditambah delta Yi per delta Qk dikali delta Qk sama dengan sigma n. K sama dengan 1 delta Yi per Qk dikali delta Qk. Delta Zi sama dengan delta Zi per delta Q1 dikali delta Q1 ditambah delta Zi per delta Q2 dikali delta Q2 ditambah delta Zi per delta Qk dikali delta Qk sama dengan sigma n. K sama dengan 1 delta Zi per delta Qk dikali delta Qk. Kemudian gaya umum. Pada gaya F yang bekerja pada partikel tunggal bermasa M sehingga menyebabkan perpindahan delta R. Kerja yang dilakukan oleh gaya F terhadap partikel adalah delta W sama dengan F dikali delta R sama dengan Fx dikali delta X ditambah Fy dikali delta Y ditambah Fz dikali delta Z. Dengan Fx, Fy, dan Fz adalah komponen dari F. Perpindahan delta X, delta Y, dan delta Z dapat diekspresikan dalam suku-suku koordinat umum Qk. Dengan menggunakan persamaan 7.4 dan 7.6 dapat diperoleh bahwa delta W sama dengan sigma n, K sama dengan 1, buka kurung Fx dikali delta X per delta Qk ditambah Fy dikali delta Y per delta Qk ditambah Fz dikali delta Z per delta Qk tutup kurung kemudian dikali delta Qk sama dengan sigma n, K sama dengan 1, Qk dikali delta Qk. Dengan Qk sama dengan Fx dikali delta X per delta Qk ditambah Fy dikali delta Y per delta Qk ditambah Fz dikali delta Z per delta Qk. Qk disebut dengan gaya umum yang terkait dengan koordinat umum Qk. Dimensi dari Qk tergantung dari dimensi Qk kecil. Dimensi dari Qk, delta Qk adalah sama dengan dimensi dari kerja. Jika delta Qk memiliki dimensi jarak, maka Q besar K akan memiliki dimensi gaya. Jika delta Qk berdimensi sudut, maka Q besar K akan berdimensi torka. Kemudian ada sistem partikel.
Sistem yang terdiri dari N partikel dan dikenai gaya Fi dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga N. Untuk perpindahan delta RI, kerja total delta W yang dilakukan adalah seperti rumus 7.9, delta W sama dengan sigma N, I sama dengan 1, kali Fi dikali delta RI sama dengan sigma N, I sama dengan 1, Fi dikali delta Xi ditambah Fyi dikali delta Yi ditambah Fzi dikali delta Zi. Dengan menggunakan persamaan 7.5 diperoleh delta W sama dengan sigma N K sama dengan 1 buka kurung Fxi dikali delta Xi per delta Qk ditambah Fyi dikali delta Yi per delta Qk ditambah Fzi dikali delta Zi per delta Qk tutup kurung dikali delta Qk, atau delta W sama dengan sigma N K sama dengan 1, sigma N I sama dengan 1 dibuka kurung Fxi dikali delta Xi per delta Qk ditambah Fyi dikali delta Yi per delta Qk ditambah Fzi dikali delta Zi per delta Qk tutup kurung dikali delta Qk, dan dapat disederhanakan menjadi delta W sama dengan sigma N K sama dengan 1 Q besar K dikali delta Qk, dengan Q besar K sama dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung Fxi dikali delta Xi per delta Qk ditambah Fyi dikali delta Yi per delta Qk ditambah Fzi dikali delta Zi per delta tutup kurung. Qk besar disebut dengan gaya umum yang terkait dengan koordinat umum Qk. Selanjutnya sistem konservatif yang terkait dengan fungsi potensial V sama dengan V buka kurung X, Y, Z tutup kurung. Komponen gaya yang dikerjakan pada benda dinyatakan dengan Fx sama dengan min delta V per delta X aksen dikali Fy sama dengan min delta V per delta Y aksen dikali Fz sama dengan min delta V per delta Z. Dengan menggunakan persamaan 7.13, Q besar K pada persamaan 7.8 menjadi Qk sama dengan Fx dikali delta X per delta Qk ditambah Fy dikali delta Y per delta Qk ditambah Fz dikali delta Z per delta Qk sama dengan minus buka kurung delta V per delta X dikali delta X per delta Qk ditambah delta V per delta Y dikali delta Y per delta Qk ditambah delta V per delta Z dikali delta Z per delta Qk tutup kurung. Sehingga dapat dinyatakan dengan rumus 7.14 Qk sama dengan minus delta V per delta Qk. Persamaan 7.14 menyatakan kaitan antara gaya umum dengan potensial dalam sistem konservatif. Kemudian selanjutnya persamaan Lagrange gerak partikel tunggal. Misalnya X, Y, Z adalah koordinat-koordinat Kartesian dari Q1, Q2 hingga Qn adalah koordinat-koordinat umum. Energi kinetik partikel T dalam koordinat Kartesian adalah T sama dengan setengah M dikali buka kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah
Z pangkat 2 tutup kurung. Dan X sama dengan X dikali buka kurung Qk, Q2 hingga Qn tutup kurung sama dengan X buka kurung Q tutup kurung. Dengan cara yang sama, Y sama dengan Y buka kurung Q tutup kurung, Z sama dengan Z buka kurung Q tutup kurung. X dot dalam suku-suku Qk diperoleh melalui X dot sama dengan delta X per delta Q1 dikali delta Q1 per delta T ditambah delta X per delta Q2 dikali delta Q2 per delta T ditambah delta X per delta Qn dikali delta Qn per delta T sama dengan sigma N K sama dengan 1 delta X per delta Qk dikali delta Qk per delta T sama dengan sigma N K sama dengan 1 dikali delta X per delta Qk Q dot K sama dengan X dot buka kurung Q, Q dot tutup kurung. Jadi, dapat dideskripsikan komponen kecepatan dalam suku-suku koordinat umum Qk dan kecepatan umum Q dot K yaitu X dot sama dengan X dot buka kurung Q, Q dot tutup kurung, Y dot sama dengan Y dot buka kurung Q, Q dot tutup kurung, Z dot sama dengan Z dot buka kurung Q, Q dot tutup kurung. Energi kinetik T pada persamaan 7.15 dapat dinyatakan dengan T sama dengan setengah M X dot pangkat 2 buka kurung Q, Q dot tutup kurung ditambah Y dot pangkat 2 buka kurung Q, Q dot tutup kurung ditambah Z dot pangkat 2 buka kurung Q, Q dot tutup kurung. Diferensi T terhadap kecepatan umum Q dot K sama dengan delta T per delta Qk sama dengan M. Buka kurung X dot delta X dot per delta Q dot K ditambah Y dot dikali delta Y dot per delta Q dot K ditambah Z dot dikali delta Z dot per delta Q dot K tutup kurung. Dengan menggunakan persamaan 7.18 dapat dinyatakan bahwa delta X dot per delta Q dot K sama dengan delta X per delta Qk. Nah, X sama dengan X buka kurung R, theta tutup kurung sama dengan R cos theta kemudian delta X per delta R sama dengan cos theta kemudian delta X per delta theta sama dengan min R sin theta. Untuk Y sama dengan Y buka kurung R, theta tutup kurung sama dengan R sin theta. Kemudian delta Y per delta R sama dengan sin theta. Selanjutnya delta Y per delta theta sama dengan min R cos theta. Perubahan dalam koordinat kartesian yaitu yang pertama delta X sama dengan delta X per delta R dikali delta R ditambah delta X per delta theta dikali delta theta sama dengan cos theta delta R min R sin theta delta theta. Selanjutnya delta Y sama dengan delta Y per delta R dikali delta R ditambah delta Y per delta theta
dikali delta theta sama dengan sin theta delta R min R cos theta delta theta. Selanjutnya, definisi gaya umum, Qk sama dengan Fx dikali delta X per delta R ditambah Fy dikali delta Y per delta theta ditambah Fz dikali delta Z per delta theta. Sehingga diperoleh Qr sama dengan Fx dikali delta X per delta R ditambah Fy dikali delta Y per delta theta sama dengan Fx cos theta ditambah Fy sin theta sama dengan Fr. Dan Q theta sama dengan Fx dikali delta X per delta theta ditambah Fy dikali delta Y per delta theta sama dengan min R Fx dikali sin theta ditambah R Fy dikali cos theta sama dengan R buka kurung min Fx sin theta ditambah Fy cos theta tutup kurung sama dengan R F theta. Pada persamaan 7.18, delta X per delta Qk adalah koefisien dari Qk dalam ekspansi X dot. Berdasarkan persamaan 7.2, persamaan 7.21 dapat dinyatakan dengan delta R per delta Qk sama dengan M. Buka kurung X dot dikali delta X per delta Qk ditambah Y dot dikali delta Y per delta Qk ditambah Y dot dikali delta Z per delta Qk tutup kurung. Kedua ruas didiferensialkan terhadap R menjadi D per dt buka kurung delta T per delta Q dot K tutup kurung sama dengan mx2 dot dikali delta X per delta QK ditambah my2 dot dikali delta Y per delta QK ditambah mz2 dot dikali delta Z per delta QK ditambah mx dot dikali D per dt buka kurung delta X per delta QK tutup kurung ditambah my dot dikali D per dt buka kurung delta Y per delta QK tutup kurung ditambah mz dot dikali D per dt buka kurung delta Z per delta QK tutup kurung. Untuk menyederhanakan tiga suku terakhir pada ruas kanan, maka perlu suatu proses yang membuktikan bahwa D per dt dan delta per delta QK dapat saling ditukar. Diawali dengan suatu fungsi f. F sama dengan F buka kurung Q1, Q2, Qn tutup kurung. df per dt sama dengan delta F per delta Q1 dikali delta Q1 per delta T ditambah delta F per delta Q2 dikali delta Q2 per delta T sama dengan delta F per delta Q1 dikali Q dot 1 ditambah delta F per delta Q1 dikali Q2. Misalkan F sama dengan delta X per delta QK sehingga D per dt buka kurung delta X per delta QK tutup kurung sama dengan delta pangkat 2X per delta Q1 kali delta
Qk dikali Q dot 1 ditambah delta pangkat 2 ditambah delta kuadrat X per delta Q2 dikali delta Qk dikali Q dot 2 ditambah delta kuadrat X per delta Qn dikali delta Qk dikali Q dot n. Tetapi berdasarkan persamaan 7.18 X dot sama dengan delta X per delta Q1 dikali Q dot 1 ditambah delta X per delta Q2 dikali Q dot 2 ditambah delta X per delta Qn dikali Q dot n, atau delta X dot per delta Qk sama dengan delta kuadrat X per delta Q1 dikali delta Qk kali Q dot 1 tambah delta kuadrat X per delta Q2 dikali delta Qk dikali Q dot 2 ditambah delta 2X per delta Qn dikali delta Qk dikali Q dot n. Dengan membandingkan persamaan 7.28 dengan persamaan 7.27 diperoleh D per dt buka kurung delta X per delta Qk tutup kurung sama dengan delta X dot per delta Qk sama dengan delta per delta Qk buka kurung dx per dt tutup kurung. Jadi operator D per dt dan delta per delta Qk dapat saling ditukar dengan cara yang sama, seperti persamaan 7.29b, yaitu D per dt buka kurung delta Y per delta Qk tutup kurung sama dengan delta Y dot per delta Qk dan D per dt buka kurung delta Z per delta Qk tutup kurung sama dengan delta Z dot per delta Qk. Jadi 4 suku pada ruas kanan persamaan 7.24 dapat dinyatakan dengan mx dot D per dt buka kurung delta X per delta Qk tutup kurung sama dengan mx dot dikali delta X dot per delta Qk sama dengan delta per delta Qk buka kurung 1 per 2 mx dot kuadrat tutup kurung, sehingga T sama dengan 1 per 2 m x dot kuadrat buka kurung Q, Q dot tutup kurung ditambah Y dot kuadrat buka kurung Q, Q dot tutup kurung ditambah X dot kuadrat buka kurung Q, Q dot tutup kurung. Dalam persamaan 7.32 diperoleh D per dt buka kurung delta T per delta Q dot K tutup kurung sama dengan Qk ditambah delta T per delta Qk. Persamaan diferensial ini dalam koordinat umum menggambarkan gerak partikel dan disebut sebagai persamaan gerak Lagrange. Persamaan Lagrange akan memiliki bentuk yang lebih sederhana jika gerakannya dalam medan konservatif.